Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai materinya dengan saya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk kenyamanan semuanya, selama materi, jika tidak ada pertanyaan, minta tolong untuk di mute ya. Biar semuanya teman-teman juga bisa menerima materi dengan optimal, dengan maksimal ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan membahas mengenai khusus di keperawatan anak. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik. Jadi saya nanti langsung mengaplikasikan ke materi yang soal-soal yang mungkin bisa dikatakan model soal yang banyak keluar seperti ini, modelnya seperti itu nggih. Baik, saya share screen dulu. Oke Bapak Ibu, untuk keperawatan anak saya mengambil beberapa bentuk. Ini share screen saya bisa dilihat nggih? Bisa, oke. Baik, untuk keperawatan anak saya akan menampilkan beberapa soal yang memang sering muncul bentuk soalnya seperti itu. Kurang lebih mana tips dan trik untuk menjawabnya kita akan bahas lebih lanjut di sana. Oke, ini soal yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya dari setiap soal, untuk jawabannya silakan mengaktifkan mikrofon dan atau mengangkat tangan ya, hands up. Oke, untuk soal yang pertama yang kita bahas seperti ini Bapak Ibu, untuk bentuk soal untuk keperawatan anak. Perawat klinik menginstruksikan orang tua dengan anak menderita anemia sel sabit dengan faktor-faktor pencetus terjadinya krisis sel sabit. Apakah faktor pencetus yang dapat diidentifikasi oleh orang tua dan membutuhkan instruksi lebih lanjut? Apakah A. stres, atau B. trauma, atau C. infeksi, atau D. kelebihan cairan, apakah E. hipoksia? Nah, kita gimana sih caranya untuk mengetahui atau mencari alternatif jawaban yang paling sesuai gitu ya? Kita cari keywordnya atau garis besarnya. Nah, garis besar dalam soal yang pertama ini yaitu faktor pencetus yang dapat diidentifikasi oleh orang tua. Itu adalah garis besarnya. Jadi meskipun Bapak Ibu tahu dengan konsep teori ataupun konsep penyakit atau konsep penata laksanaannya dan Bapak Ibu tidak bingung, tidak masalah. Tapi bagi Bapak Ibu yang bingung, kita cari keywordnya aja atau kata kuncinya di situ. Nah, dari pertanyaan saja tanpa melihat konteks kasus itu kita sudah bisa mengetahui dari alternatif jawaban yang diberikan atau 5 alternatif jawaban ini mana yang mengarah ke tujuan soal tersebut. Nah, ini faktor yang dapat diidentifikasi oleh orang tua. Stres apakah bisa? Ini tidak bisa dikatakan orang awam itu tahu ini orangnya sedang stres atau tidak. Trauma ini trauma jika dari luar bisa dilihat, tapi kalau dari dalam orang awam tidak bisa. Infeksi pun seperti itu, tapi kalau kelebihan cairan itu bisa diketahui oleh orang awam.
Jadi kalau bengkak di kaki, bengkak di tangan, bengkak di wajah itu bisa diketahui oleh orang awam. Kalau hipoksia ini istilah kita dan ini perlu pengetahuan lebih. Kalau kelebihan cairan ini orang awam pun kita bisa memberikan suatu informasi bahwa jika ada pembengkakan di mana itu berarti ada yang perlu diwaspadai, seperti itu. Oke, jawabannya D. Ini untuk rasionalnya sudah saya sampaikan tadi. Oke, untuk soal yang kedua yaitu perawat menganalisis nilai laboratorium dari anak dengan leukosit yang mendapat kemoterapi. Perawat mencatat bahwa jumlah trombositnya 19.500. Berdasarkan hasil laboratorium ini, apakah intervensi yang harus perawat dokumentasikan dalam rencana keperawatan? Baik, yang kita garis besari adalah di sini kasusnya adalah leukemia dengan kemoterapi ya. Terus kemudian yang abnormal juga di trombositnya ini perlu kita garis bawahi karena nilai lab ini pasti ada tujuannya untuk ditampilkan di soal tersebut. Kemudian instruksinya adalah intervensi untuk perawat pada proses dokumentasi dalam perencanaan dokumentasi. Jadi apa sih pilihannya? Apakah A perhatian adanya perdarahan, apakah B memonitor tanda-tanda infeksi, apakah C memonitor suhu setiap 4 jam, apakah D memulai kewaspadaan isolasi pelindung, apakah E mempertahankan cuci tangan secara sering dan menyeluruh. Karena ini trombosit, pasti kita sebagai seorang perawat tahu mengarahnya kemana, ke perdarahan. Maka bisa dikatakan kita klik dulu, kita kunci dulu jawabannya yang mengarah ke perdarahan adalah di A. Apakah benar? Nah, ini kalau trombosit. Kalau leukosit mungkin nanti bisa ke arah infeksi ataupun suhu tubuh dan lain-lain ya. Jadi kita caranya seperti itu, kita cari keywordnya. Keywordnya di sini adalah ditampilkan nilai trombosit. Nah, trombosit ini adalah mewakili komponen darah yang mengarah ke proses dalam mencegah perdarahan. Kalau ini ditampilkan trombosit, maka kita alternatif jawabannya kita kunci dulu yang mengarah ke perdarahan. Oke. Yang lainnya bisa mengikuti. Jadi pertanyaannya apa, instruksinya apa, itu bisa. Karena apa? Karena perdarahan dari 5 alternatif jawaban ini hanya satu yang mengarah ke perdarahan. Itu sudah cukup membantu kita untuk mencari alternatif jawaban yang paling tepat, seperti itu. Jadi tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu galau ya. Oke, ini pembahasannya. Untuk soal nomor 3, seorang anak usia 10 tahun dengan asma dengan eksaserbasi akut dirawat di IGD. Perawat harus melakukan monitoring. Manakah tanda yang menunjukkan memburuknya kondisi pada klien? Ini seringkali menjebak soal seperti ini. Karena Bapak Ibu yang sudah bekerja terutama ya, yang sudah bekerja itu akan mencari data atau mencari jawaban berdasarkan pengalaman kerja. Nah, itu yang salah. Karena UKOM ini adalah mengukur kemampuan akademiknya, ya, kemampuan ilmu akademiknya. Jadi, jangan sekali-kali menerapkan atau mempertimbangkan data atau masalah yang pada waktu kerja. Nah, kalau masalah seperti ini biasanya di tempat kerja saya adalah intervensinya seperti ini, itu bukan. Tapi apa yang didapatkan di S1 kemarin dalam teori itulah yang menjadi patokan kita dalam menjawab. Itu yang perlu digarisbawahi. Dari pertanyaan ini alternatifnya adalah kulit hangat dan kering, penurunan wheezing, denyut nadi 90 sekian, respirasi 18 kali per menit, tekanan darah sekian. Nah, kalau semisal yang di sini adalah yang ditanyakan tanda yang menunjukkan perburukan kondisi pada orang asma, pada anak ya.
pada anak dengan asma dan dengan eksaserbasi akut, itu yang paling mengarah adalah di pernafasan. Nah, kalau di sini alternatif pernafasannya adalah penurunan wheezing dan respirasi. Karena yang ditanya adalah menunjukkan perburukan atau memburuknya kondisi klien. Kalau respirasinya segini, kemungkinan masih bisa dikatakan aman, meskipun dalam rentang bawah ya. Tapi kalau penurunan wheezing, ini berarti masih ada permasalahan. Bu, tapi kalau itu kan tujuan kita, kalau ada masalah asma, wheezingnya harus hilang. Ya, harus hilang. Tapi pada eksaserbasi akut itu yang perlu diketahui, di teori sudah dijelaskan bahwa penurunan wheezing pada saat eksaserbasi akut itu perlu digarisbawahi atau perlu tanda kutip, itu adalah pemburukan kondisi. Karena bisa saja karena penurunan kesadaran dan lain sebagainya, atau penurunan fungsi paru. Nah, jadi seperti itu untuk kita menganalisis sebuah soal. Jangan sampai Bapak Ibu terjebak dengan pengalaman kerja yang memang saya tidak menyalahkan dengan pengalaman kerja ya, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Tapi kalau dalam UKOM ini itu adalah memprioritaskan atau mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam teori, mengenai teori. Jadi teori saat S1 kemarin itu sejauh mana atau sedalam mana. Jadi kita patokannya adalah teorinya. Karena apa? Karena kalau pengalaman kerja itu biasanya dengan kondisi tertentu dan dengan ketersediaan alat di lingkungan atau di tempat kerja, itu juga mendorong kita kreatif untuk melakukan tindakan yang beda dengan teori. Ya mungkin bisa atau sering kali bisa menyelesaikan kondisi tersebut, tapi yang di sini adalah yang dilihat itu kemampuan teorinya. Oke. Tinggal absen dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Penurunan wheezing pada anak dengan asma dapat ditafsirkan keliru. Ini yang sering kali dilakukan oleh kita sebagai seorang perawat, sebagai tanda positif karena wheezingnya sudah berkurang. Padahal itu adalah sinyal ketidakmampuan menggerakkan suatu udara yang ada di dalam tubuh dengan di paru-paru. Oke. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 4. Perawat sedang melakukan observasi pada bayi dengan penyakit jantung bawaan yang mengarah ke tanda-tanda gagal jantung. Apakah yang harus dikaji oleh perawat terkait dengan tanda-tanda awal gagal jantung? Nah, apakah A. muka pucat, B. batuk, C. takikardia, D. pernafasan dangkal dan lambat, E. suara ngorok? Kita perlu garis bawahi adalah penyakit jantung bawaannya. Nah, pertanyaannya adalah tanda awal gagal jantung. Tanda awal gagal jantung. Jadi mana sih tanda awal gagal jantung? Adalah takikardia. Itu adalah tanda awal gagal jantung. Tanda awal gagal jantung meliputi takikardia, takipneu, kulit kepala berkeringat banyak, kelelahan dan iritabilitas. Kemudian juga bisa peningkatan berat badan mendadak dan gangguan pernafasan. Sedangkan batuk, kemudian masalah yang alternatif jawaban yang sebelumnya ini, penurunan nafas dangkal, lambat, suara ngorok, batuk, muka pucat, itu adalah second tanda dari second symptom dari gagal jantung. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Ibu datang di UGD dengan anaknya 5 tahun dan menanyakan bahwa anaknya jatuh dari tempat tidur. Diduga cedera kepala dan perawat memeriksa status jalan nafas anak dan mengkaji anak
tanda-tanda dini dan lambat peningkatan tekanan intrakranial pada anak. Apakah tanda lambat? Nah, tadi tanda awal. Ini tanda lambat dari peningkatan intrakranial. Apakah mual? Apakah iritabilitas? Apakah sakit kepala? Apakah bradikardia? Apakah gangguan visual? Atau bisa dibilang diplopia? Ini adalah bradikardi, tanda lambat dari TIK, peningkatan TIK. Kita lihat, karena di peningkatan TIK itu tanda-tanda awal, tanda dini yang termasuk adalah perubahan tingkat kesadaran, sakit kepala, mual muntah, gangguan visual atau diplopia, kemudian kejang. Jadi alternatif yang lain itu masuk di tanda dini atau tanda awal. Sedangkan yang tanda-tanda lambat atau tanda yang menyertai tanda-tanda dini setelah tanda-tanda dini keluar atau tampak itu adalah peningkatan respon, penurunan tingkat respon yang signifikan, ada bradikardia, ada penurunan respon motorik sensorik, ada perubahan ukuran maupun reaksi pupil, ada posisi, ada pernafasan kinestok atau koma. Oke, jadi itu pembahasannya untuk yang kasus nomor 5. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Seorang bayi lahir dengan diagnosis imperforta anus kembali dari operasi dengan kolostomi. Perawat mengkaji stoma dan mencatat hasil kemerahan dan edema. Apakah tindakan keperawatan yang utama berdasarkan temuan ini? Apakah A. mengangkat pantat? Apakah B. mendokumentasikan hasil pemeriksaan? Apakah C. melakukan kompres segera? Apakah D. memanggil penyedia layanan kesehatan? Apakah E. memberi antibiotik? Oke, jadi kita lihat dulu untuk masalah di sini adalah bayi dengan imperforta anus. Jadi kondisinya bayi tersebut adalah post-op kolostomi. Hasil pencatatan dari pengkajian dari perawat, baik yang lainnya bisa dinonaktifkan mikrofonnya. Pencatatan perawat, maka pengkajian perawat hasilnya adalah kemerahan dan edema pada stoma. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian apa yang ditanyakan? Tindakan keperawatan yang utama. Ini harus kita kita flashback dari informasi yang kita dapat. Apakah tanda kemerahan dan edema post-op kolostomi pada stoma itu hal yang normal ataukah abnormal? Kemerahan dan edema pada stoma kalau pada post-op adalah normal. Maka tindakan keperawatan yang utama adalah mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Jadi tidak perlu kita adanya intervensi mandiri, tapi tugas kita atau tindakan kita yang paling tepat adalah mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Jadi seperti itu. Ini seringkali bentuk soal yang menjebak. Karena kemerahan, ini seringkali pertanyaan ini yang jawabnya adalah kompres segera ataukah pemberian antiinflamasi. Biasanya ada alternatif jawaban pemberian antiinflamasi dan lain sebagainya. Itu menjebak di situ. Padahal ini adalah hasil kajian atau hasil pengkajian yang normal. Gitu nih Bapak Ibu. Oke, itu tadi pembahasan saya yang mengaplikasikan dari suatu bentuk soal dari keperawatan anak ya. Yang paling sering muncul itu seperti itu bentuknya. Nanti bisa dibaca atau mencari model soal sebanyak mungkin. Caranya seperti apa, kita cari keywordnya. Nah, ini saya beberapa, mungkin nanti Bapak Ibu karena panik untuk mempersiapkan UKOM, maka nanti di keperawatan anak mungkin ini belum saya
belum saya pelajari seperti itu. Nah, ini ada beberapa list materi yang membantu Bapak Ibu untuk belajar. Jadi yang sering muncul adalah seperti ini vaksin kalau di perawatan anak. Karena kenapa saya tampilkan tabel ini? Karena tabel ini menurut saya paling bisa membantu kita untuk mengingat atau memahami beberapa faktor yang memang kita ditanyakan untuk mengenai vaksin, seperti HB 0 itu 0 bulan ya, usia 0 bulan. BCG dan folio 1 itu usianya maksimal 1 bulan. Terus kemudian DPT HB 1, DPT 1 ya biasanya kita sebutnya, sama polio 2 itu diberikan seperti ini sampai seterusnya. Ini yang campak di 9 bulan. Nah, tabel ini membantu kita untuk memahami kapan diberikannya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa mungkin di luar kepala juga nih. Mungkin nanti bisa direview lagi. Ini pertanyaannya biasanya mengenai vaksin itu, vaksin mana yang bisa diberikan secara bersamaan, di mana tempat pemberian vaksin, apakah di paha ataukah di lengan ataukah di paha sebelah mana. Terus kemudian satu lagi mengenai vaksin, kira-kira vaksin ini mana sih yang bisa bertahan untuk disimpan di suhu berapa. Semisal BCG itu bisa disimpan di suhu berapa, itu juga sering keluar pertanyaannya. Oke, lah list materi yang ada tadi imunisasi mengenai vaksin ya, imunisasi dasar lengkap itu mulai dari manfaatnya, dipelajari lagi kapan dilakukannya, lokasi penyuntikannya, sampai efek sampingnya. Terus kemudian ditambah lagi ada yang juga mana sih vaksin yang atau imunisasi yang bertahan pada suhu berapa untuk disimpan, seperti itu. Kemudian rule of nine pada anak itu juga sering ditanyakan, berapa sih luas lukanya sampai dengan resusitasi cairan pada luka bakar khususnya di anak, itu sering juga keluar. Kemudian dosis pemberian obat pada anak ini sangat spesifik nih, jadi perlu dipelajari lagi untuk pemberian dosis obat pada anak, karena pemberian dosis obat pada anak lebih rumit daripada pada orang dewasa. Kemudian menghitung kebutuhan cairan dan pemberian cairan pada anak seperti apa, berapa jam, berapa kebutuhannya seperti apa, cara menghitung cairannya yang dibutuhkan seperti apa, itu juga pernah keluar. Kemudian refleks bayi baik normal maupun abnormal, ini seringkali di bayi baru lahir nih, bayi baru lahir atau balita itu refleksnya seperti apa. Terus kemudian dilanjutkan dengan Apgar skor bayi, itu juga pernah keluar atau 1-2 kali keluar, ini perlu dipelajari. Kemudian kegawatan pada bayi atau anak, di diagnosa prioritas, pertanyaannya biasanya apa sih diagnosa prioritasnya, apa sih tindakan prioritasnya, apa sih komunikasi yang tepat, fase mana keperawatan ini komunikasi tersebut dilakukan, itu juga pernah keluar. Jadi ini mungkin list yang membantu Bapak Ibu untuk biar tidak ini belum saya pelajari, ini sudah, ini belum, biar bisa memberikan informasi atau materi yang lebih kaya gitu ya. Terus kemudian tips dan trik dari saya dalam menghadapi UKOM itu kita harus bersikap tenang dan santai, dalam artian tidak meremehkan ya, tidak meremehkan, tetap tenang, tetap santai, baca pelan-pelan, baca dengan teliti. Terus kemudian jangan lupa berdoa, baca soalnya dengan teliti, kemudian baca kasusnya. Nah, baca soalnya terlebih dahulu, kemudian baca kasusnya, itu sangat membantu manajemen waktu. Jika bingung dengan soalnya, caranya adalah eliminasi alternatif jawaban.
kita soalnya seperti apa, ditambah nanti ada kasus, makin bingung Bu. Ya enggak apa-apa, kita eliminasi aja satu persatu jawaban yang paling tepat. Dari 5 alternatif jawaban atau 4 alternatif jawaban, mana sih jawaban yang mengarah ke pertanyaannya. Itu biasanya salah satu trik buat menjawab dengan tepat. Jangan terpaku dengan satu nomor. Ini untuk manajemen waktu ya Bapak Ibu. Jangan terpaku karena seru, asik, saya tahu caranya untuk menyelesaikan soal nomor ini dengan menghitung bla bla bla. Saya pasti bisa menentukan jawaban yang paling tepat, tapi tidak memperhatikan waktu. Itu juga seringkali terjadi pada Bapak Ibu. Asik dengan satu nomor saja, padahal nomor yang berikutnya juga membutuhkan perhatian yang lebih. Oke, selanjutnya jangan memilih jawaban. Ini Bapak Ibu yang sudah bekerja, pengalaman memang adalah guru berharga, tapi untuk UKOM kali ini jangan memilih jawaban berdasarkan temuan yang ada di klinis atau yang ada di rumah sakit, terutama mengenai tindakan keperawatan. Caranya bagaimana Bu? Melainkan pilihlah jawaban yang berdasarkan kebenaran teori. Jadi teori yang sudah disampaikan pada waktu S1 ataupun D3, itulah yang menjadi patokan untuk memilih alternatif jawaban. Jadi saya tekankan kembali, jangan sekali-kali memilih jawaban berdasarkan temuan yang ada di klinis, terutama pada tindakan keperawatan maupun diagnosa keperawatan. Kalau diagnosa keperawatan biasanya lebih mungkin sudah tepat, tapi tindakan keperawatannya itu lebih cenderung karena ketersediaan alat seperti ini, akhirnya tindakan yang bisa dilakukan seperti ini. Memang masalahnya tertangani saat itu, tapi untuk kebenarannya masih perlu diuji. Oke, sering-sering kalau tips dari saya, sering ikut tryout atau baca soal-soal yang ada, kemudian latihan juga, meluangkan waktu paling tidak 1 hari 5 soal yang sudah dikerjakan. Kalau lebih baik satu paket tryout misal gitu, satu paket tryout sudah dikerjakan setiap harinya. Itu saya rasa Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan baik dan dengan nilai yang optimal. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau memang ada saya sedikit membantu, ini ada channel saya, mulai dari trik-triknya seperti apa, pembahasan anak yang sudah saya sampaikan, dan ini lebih lengkapnya di sini. Terus kemudian saya juga sudah membahas mengenai perbedaan diagnosa keperawatan respirasi. Silakan jika memang Bapak Ibu membutuhkan untuk informasi ini, silakan di playlist UKOM Nurse di channel saya, bisa dilihat ada 3 ini yang menurut saya bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan UKOM ini. Nah, channelnya Bapak Ibu bisa ketik aja Nurse Rohma, nanti cari konten yang mengenai UKOM atau di playlist UKOM. Baik Bapak Ibu, apakah dari sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu didiskusikan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kita sambil menunggu Pak Rozi untuk melanjutkan ke Oh, Pak Rozi sudah hadir. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pak Rozi, suaranya jenengan masih kecil Pak. Halo.
Iya, izin ya Pak. Baik Pak Rozi. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Rozi dengan keperawatan jiwa. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Atur suat, Bu. Ye, sami-sami Pak. Monggo Pak Rozi. Saya pamit dulu nggih.